Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sidik Setiawan dengan NPM 23610012. Di sini saya akan menjelaskan pengertian struktur modal dan kebijakan dividen. Pengertian struktur modal. Struktur modal atau capital structure adalah komposisi atau perbandingan antara sumber dana jangka panjang dan yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan investasi, terutama yang terdiri dari modal sendiri, equity, dan hutang. Modal sendiri meliputi saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Sedangkan hutang bisa berupa obligasi, pinjaman bank, atau instrumen hutang lainnya. Struktur modal yang tepat sangat penting bagi perusahaan karena berpengaruh terhadap resiko bisnis, profitabilitas, serta nilai perusahaan. Tujuan utama dari manajemen struktur modal adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan biaya modal keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal antara lain. Yang pertama ada stabilitas pendapatan. Maksudnya perusahaan dengan pendapatan stabil cenderung lebih berani menggunakan hutang karena memiliki kemampuan membayar bunga secara konsisten. Kedua, tingkat bunga pasar. Maksudnya jika suku bunga rendah, perusahaan mungkin akan lebih memilih pendanaan melalui hutang. Yang ketiga, kontrol kepemilikan. Maksudnya untuk menghindari pengenceran kepemilikan. Manajemen bisa lebih memilih utang daripada menerbitkan saham baru. Selanjutnya yang keempat ada pajak. Beban bunga dari hutang bersifat deductible, dapat mengurangi beban pajak, sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Berikutnya yang kelima ada fleksibilitas keuangan dan resiko kebangkrutan. Semakin tinggi porsi hutang, semakin besar resiko gagal bayar atau kebangkrutan, sehingga harus ada keseimbangan. Berikutnya ada teori-teori struktur modal. Yang pertama ada teori tradisional. Teori tradisional ini menyatakan bahwa ada kombinasi hutang dan ekuitas yang optimal untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua ada teori Modigliani-Miller atau MM. Dalam kondisi pasar sempurna, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, setelah mempertimbangkan pajak, mereka menyimpulkan bahwa perusahaan yang berutang bisa memiliki nilai yang lebih tinggi. Berikutnya ada pecking order theory, mengatakan bahwa perusahaan lebih memilih pendanaan internal, laba ditahan, ketimbang kemudian hutang, dan yang terakhir penerbitan saham. Berikutnya ada pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan terkait berapa besar laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan berapa besar yang akan ditahan untuk diinvestasikan kembali ke perusahaan. Kebijakan ini penting
karena dapat mempengaruhi nilai saham, tingkat kepuasan dan kepercayaan investor, liquidity perusahaan, ketersediaan dana untuk ekspansi atau pembayaran. Jenis-jenis kebijakan dividen itu juga ada banyak. Yang pertama itu ada kebijakan dividen stabil. Maksudnya perusahaan membayar jumlah dividen tetap setiap tahun terlepas dari fluktuasi laba. Yang kedua ada kebijakan dividen tetap, layout ration tetap. Maksudnya dividen dibayarkan sebagai persentase tetap dari laba bersih sehingga jumlahnya bisa diubah-ubah. Berikutnya ada kebijakan dividen residual. Dividen yang dibayarkan dari sisa laba setelah kebutuhan investasi terpenuhi. Selanjutnya ada tidak membayar dividen. Maksudnya perusahaan bisa memilih untuk tidak membagikan dividen dan menahan semua laba demi pertumbuhan perusahaan. Umumnya dilakukan oleh perusahaan yang masih berkembang. Berikut ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama itu ketersediaan laba. Ketersediaan laba, dividen hanya dapat dibayarkan dari laba bersih. Kebutuhan investasi, maksudnya jika perusahaan memerlukan dana untuk ekspansi, dividen mungkin akan ditekan. Berikutnya ada stabilitas laba. Perusahaan dengan pendapatan stabil lebih mungkin membayar dividen secara konsisten. Kebijakan pajak, maksudnya kebijakan pajak, dividen yang dikenakan pajak sehingga beberapa investor lebih memilih capital gain. Preferensi pemegang saham, beberapa investor lebih menyukai dividen rutin, sementara yang lain lebih tertarik pada pertumbuhan nilai saham. Adapun teori-teori kebijakan dividen, yang pertama ada teori irelevansi dividen. Maksudnya itu pengertiannya dalam pasar sempurna kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua ada teori breed in the head. Maksudnya investor lebih menyukai dividen sekarang daripada potensi keuntungan di masa depan, sehingga perusahaan akan membayar dividen lebih tinggi akan memiliki nilai lebih tinggi, membayar dividen lebih tinggi. Teori signaling, maksudnya teori signaling itu pembayaran dividen dapat memberikan sinyal kepada pasar tentang prospek dan kesehatan keuangan perusahaan. Berikutnya yang terakhir ada teori agen. Pembayaran dividen dapat mengurangi konflik antara manajer dan pemegang saham, karena laba yang dibagikan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana oleh manajer. Kesimpulan dari kombinasi struktur modal dan kebijakan dividen. Kesimpulannya, keputusan struktur modal dan kebijakan dividen saling berkaitan. Misalnya, jika perusahaan memilih struktur modal dengan banyak hutang, mereka mungkin akan menahan dividen untuk menjaga likuiditas dan kemampuan membayar bunga. Yang kedua, jika perusahaan memiliki arus kas bebas atau utang rendah, mereka lebih leluasa membagikan dividen kepada pemegang saham.
Manajemen keuangan yang baik harus mampu menemukan keseimbangan optimal antara pembiayaan, investasi, dan distribusi laba agar mereka memaksimalkan nilai perusahaan jangka panjang serta menjaga kepuasan investor. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.